Bab 51 hentikan itu. Jepret, jepret, jepret. Di pintu masuk Fenghua Times Club, 4 pengawal hitam Qianda Jiang masing-masing menangkap 1 orang dan menamparkan wajahnya terus-menerus. Suara tepuk tangan yang keras terdengar seperti petasan. Semua penonton menatapnya dengan pandangan sinis, ya ampun, ada yang berani membuat masalah di Fenghua Times Club. Berani sekali. Jangan urusi urusanmu sendiri, kecuali kalau kau mau kehilangan kepalamu. Tidakkah kau lihat bahwa keempat orang itu adalah pengawal orang terkaya Qian? Dekorasi Fenghua Times Club ini memang sangat mewah, dengan hot stamping emas di mana-mana dan ukiran naga dan burung phoenix. Gaya dekorasinya sangat mewah. Bahkan meja resepsionisnya terbuat dari marmer Qingshan yang harganya sangat mahal. Namun, di mata Chen Fan, ini semua hanyalah sampah. Pada saat ini, pemandangan itu tiba di kamar pribadi tempat Xia Simo berada. Xia Simo sedang berbaring di sofa dengan pipi memerah. Dia tampak seperti ditutupi dengan lapisan pemerah pipi merah muda dan linglung, yang membuatnya tampak semakin menawan. Terlebih lagi, efek obatnya tampaknya mulai berefek. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi mutiaranya, berusaha keras untuk mengendalikan diri. Lu Wei di sebelahnya sudah kelaparan, seperti binatang buas. Dia melirik orang-orang di sebelahnya dan berkata, "Keluar, kalian semua, keluar. Li Qing, Wang Hong, pergilah berjaga di luar. Tidak peduli seberapa keras suara di dalam, jangan biarkan siapapun menggangguku." Ya, keduanya melirik Xia Simo dalam berbagai pose dengan enggan. Merupakan suatu berkah untuk melihatnya, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki berkah ini. Keduanya pergi dengan suasana hati yang tertekan. Lu Wei juga dengan bersemangat melepas bajunya dan kemudian menunggangi Xia Simo. "Dasar jalang bau, tak peduli seberapa sok suci dirimu, apa yang bisa kau lakukan? Tidak ada wanita di kota Sanjiang yang tidak bisa aku tangkap. Aku membuatmu merasa sengsara." Kedua pintu tertutup, dan senyum cabul Lu Wei perlahan menghilang dalam kegelapan. Di sana, Chen Fan tiba di pintu masuk box presidensial di klub. Pintu berlapis emas, dengan kepala naga dan ekor burung phoenix, sangat megah dan memberi orang perasaan kemewahan yang luar biasa. Chen Fan tidak lagi punya pikiran untuk melihat hal-hal ini. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah Xia Simo. Tolong jangan membuat masalah. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu dengan keras. Wah! Pintunya ditendang hingga terbuka. Di dalam kotak, suara musik yang kencang menutupi suara pintu yang ditendang hingga terbuka, dan lampu warna-warni membuat orang-orang di dalam tampak samar-samar. Para pemuda dan pemudi minum-minum, bermain, dan bersenang-senang telanjang di dalam. Beberapa bahkan menyiarkan pertempuran itu secara langsung, dan adegannya terlalu menjijikkan untuk ditonton. Chen Fan menyalakan lampu, dan tiba-tiba seluruh ruangan tertutup warna putih, diikuti oleh suara keras. Beberapa pria dan wanita tergesa-gesa menggunakan pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Ketika Chen Fan melihat kejadian ini, dia benar-benar tercengang. Dia segera mengamati seluruh tempat itu, mencari Xia Simo. Tidak. Bagaimana mungkin tidak ada? Simo, kamu di mana? Chen Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berbalik dan bergegas ke ruang pribadi lainnya. Wah! Dia menendang pintu kamar pribadi itu hingga terbuka, dan pemandangan di dalamnya tetap sama seperti biasanya. Tetapi masih belum ada tanda-tanda kehadiran Xia Simo. Chen Fan menjadi semakin bingung, dan dia menendang pintu-pintu kamar pribadi satu persatu. Sekalipun Fenghua Times Club merupakan kumpulan orang yang tidak berguna, pada saat ini Chen Fan telah membunuh semua iblis yang menghalangi jalannya, membunuh satu persatu, dan membunuh 2 orang tanpa gagal. Di mana Xia Simo? Di mana dia? Pikiran Chen Fan menjadi kosong. Jika sesuatu terjadi pada Xia Simo, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Matanya yang tak bernyawa menjelajahi semua ruang presiden di lantai ini. Akhirnya, matanya tertuju pada ruang pribadi yang paling besar dan paling mewah. Tepat saat Chen Fan berjalan mendekat, 2 pria mabuk datang ke arahnya. Mereka menatap Chen Fan dari atas ke bawah, dengan tatapan mata yang menyedihkan. "Apa yang kau lakukan? Berdiri di sana." 2 orang yang terhuyung-huyung dari sisi ke sisi tidak lain adalah kroni Lu Wei, Li Qing dan Wang Hong. Chen Fan merasa kedinginan dan tidak senang dengan 2 orang di depannya. Salah satu dari keduanya berteriak, "Apakah kamu tahu siapa yang ada di sana?" "Aku tidak tahu." Chen Fan menggelengkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak mengenal orang-orang di sini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini sekarang juga." Chen Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, "Siapa di sana?" Pada saat ini, tiba-tiba, teriakan melengking terdengar dari ruang pribadi di belakang, terdengar sangat tak berdaya. "Ah, tidak, pergilah, keluar dari sini." "Simo." Chen Fan langsung marah dan melihat ke arah suara itu. Di bawah cahaya redup di ruang pribadi, dia melihat seorang pria menyeret seorang wanita dengan kasar dan merobek pakaiannya. "Apakah? Hentikan." Bab 52, Wanita Ganas Meiling. Dalam sekejap, mata Chen Fan memerah, dia meraung, meraih sebotol anggur di tangannya, dan bergegas maju. Li Qing dan Wang Hong tidak sempat bereaksi sebelum mereka melihat sesosok tubuh lewat di depan mereka seperti embusan angin. Panggilan. Ia membawa serta hembusan angin, membawa serta bau darah yang kuat yang membuat orang-orang menggigil. Kemudian, belakang, bang.
Suara teredam yang sederhana dan kasar. Botol anggur di tangan Chen Fan menghantam kepala bajingan Lu Wei. Dalam sekejap, botol anggur itu meledak, dan anggur merah bercampur darah mengalir ke seluruh lantai. Di bawah lampu neon, dia tampak seperti hantu. Ah! Teriakan Lu Wei terdengar di dalam kotak. Lu Wei jatuh ke tanah dengan kepala tertutup. Darah terus mengalir keluar dari sela-sela jarinya, yang sangat menakutkan. Chen Fan melangkah maju, meraih mantel yang ada di sofa, melilitkannya pada Xia Simo yang celana dalamnya robek, lalu memeluknya erat-erat, dan menghiburnya, "Maaf, aku terlambat." "Sayang, jangan takut, aku datang." Xia Simo sangat panik. Dia terus meronta dalam pelukan Chen Fan, berteriak terus-menerus, air mata mengalir di wajahnya. Dia mencengkeram lengan Chen Fan dengan ke-10 jarinya, lalu menancapkan kukunya dalam-dalam ke lengannya. Patah hati. Chen Fan menahan rasa sakit yang amat sangat, dia memeluk Xia Simo erat-erat, menatap Lu Wei yang bersimbah darah di tanah dengan tatapan membunuh, amarah di dalam hatinya ingin membakar lubang besar di langit. Ah! Lengan Xia Simo perlahan mengendur. Dia terisak dan butuh waktu lama untuk tersadar. Dia memiringkan kepalanya ke belakang, menatap Chen Fan dengan air mata di matanya, dan bergumam, "Chen Fan." Tanpa menunggu jawaban Chen Fan, Xia Si jatuh lemas ke pelukan Chen Fan. Dia buru-buru memeriksa denyut nadi Xia Simo dan mendapati dia telah diberi obat bius dan pingsan. Dia mengeluarkan jarum perak dan menggunakannya untuk mengeluarkan obat dari tubuh Xia Simo. Dalam sepersekian detik, Li Qing dan Wang Hong akhirnya bereaksi. Melihat Lu Wei tergeletak di tanah berdarah, mereka berdua menarik napas dalam-dalam. "Bajingan kecil, kamu berani memukul Tuan Lu." Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu mengangkat botol anggur dan membantingnya ke kepala Chen Fan. Chen Fan bahkan tidak memandangnya, dia hanya mengangkat kakinya dan menendang 2 kali. Bang! Bang! Kedua tendangan itu langsung mengirim Li Qing dan Wang Hong terbang sejauh 5 meter, menghancurkan meja anggur dan menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka mengalami 3 atau 4 tulang rusuk patah, darah mengucur dari mulut mereka, dan mereka bahkan tidak bisa bangun. Mereka tampak ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan begitu kuat. Melihat Li Qing dan Wang Hong terjatuh, Lu Wei mengeluarkan setumpuk tisu dan menutupi kepalanya dengan tangannya. "Sialan, kamu sangat lelah hidup sampai-sampai berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Begitu kata-kata itu terucap. Wah! Chen Fan menyambar dengan guntur, pukulan keras di wajah yang membuat Lu Wei berputar 5 kali sebelum berhenti. Ah! Bajingan! Lu Wei mengeluarkan raungan yang menyayat hati, rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. "Kamu memberinya obat bius." Chen Fan mencengkeram tangan Lu Wei bagaikan seekor elang yang menangkap seekor anak ayam. "Kamu sedang mencari kematian." Patah. Dengan suara keras dan tajam, semua jari Lu Wei patah. Ah! Bajingan! Lu Wei menjerit keras dan berguling ke tanah sambil gemetaran. Dia sangat membenci Chen Fan. "Bajingan, hari ini aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali." Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Ye Meiling, mengapa kamu belum datang? Jika kau tidak datang, aku akan dipukuli sampai mati oleh bajingan ini." Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba, wah! Pintu kotak itu ditendang hingga terbuka lagi. Belasan penjahat berpakaian hitam menyerbu masuk. Belasan preman berpakaian hitam datang mengawal seorang wanita cantik. Wanita itu berusia 30-an, sangat menawan dan tinggi, terutama bokongnya yang sangat memikat. Dia adalah penanggung jawab Fenghua Times Club, Ye Meiling, yang dijuluki wanita garang Suster Meiling. Beberapa pembunuhan di Fenghua Times Club berkaitan dengan wanita ini, tetapi dia dapat lolos, yang cukup untuk menunjukkan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Bersambung.